Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Menyebutkan manfaat listrik bagi kehidupan. 2. Menjelaskan proses penghasilan listrik pada PLTA. 3. Menjelaskan cara kerja pembangkit listrik mikrohidro. Dan yang keempat, menjelaskan cara penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke rumah-rumah warga dan ke gedung perkantoran. Kebutuhan manusia di era modern kian hari semakin meningkat. Era modern mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi. Nah, kemajuan-kemajuan teknologi ini menyebabkan ditemukannya alat-alat baru yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Mulai dari alat transportasi, alat-alat kedokteran, alat untuk mendukung pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Yang terdekat adalah barang-barang yang ada di rumah, seperti televisi sebagai sarana untuk hiburan kita dan keluarga. Yang kedua, ada radio untuk mendengarkan berita, musik, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, untuk menyimpan makanan dan minuman agar tetap awet dan tidak mudah busuk, serta untuk membuat es batu, es krim, dan mendinginkan air, kita membutuhkan kulkas. Selanjutnya, untuk mempermudah belajar di era modern, kita terbiasa menggunakan komputer dan handphone sebagai sarana komunikasi dan mencari informasi. Selain itu, untuk merapikan baju agar terlihat rapi saat kita pakai, kita juga membutuhkan setrika loh. Bahkan, untuk memasak dan memanggang makanan, kita membutuhkan oven. Dan untuk menanak nasi, kita membutuhkan rice cooker. Nah, untuk menyalakan semua perlengkapan tersebut, kita membutuhkan suatu energi, yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau kita sebut dengan PLTA. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran air sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Derasnya arus air dan besarnya PLTA sangat berpengaruh pada energi listrik yang dihasilkan. Dengan adanya kekuatan air dapat menghasilkan listrik tenaga air. Adapun komponen utama dari pembangkit listrik tenaga air adalah turbin dan generator. Bagaimana cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air? Mari kita perhatikan. Awalnya, aliran dari air sungai akan mampu menggerakkan turbin. Selanjutnya, turbin akan menggerakkan generator yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran airnya, maka turbin akan berputar semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Selanjutnya, energi listrik akan disalurkan ke rumah-rumah atau industri melalui proses transmisi listrik. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Pembangkit listrik tersebut memiliki prinsip kerja seperti PLTA dan hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga di sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutar kincir air.
Kincir air kemudian akan menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik. Dan keuntungannya, pembangkit listrik mikrohidro dapat dibangun dengan biaya yang cukup murah. Untuk bagian-bagiannya dan proses detailnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang pertama adalah aliran air sungai tempat air mengalir. Yang kedua adalah saluran pengambilan air yang digunakan untuk mengalirkan air dari sungai menuju ke kincir air. Kemiringannya sekitar 25 derajat. Bagian yang ketiga adalah kincir air yang berfungsi mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Yang keempat, penghubung antara turbin dengan generator. Bagian yang kelima adalah generator atau dinamo yang berfungsi menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Dan yang keenam adalah saluran transmisi yang akan menyalurkan listrik ke rumah-rumah warga.